Kembali ngebahas sang tokusatsu legendaris, suhunya dari para Kamen Rider yang ada. Memang dari segi visual effect tidak se-epic Kamen Rider zaman sekarang, namun dilihat dari scene ketika bertarung, terlihat menegangkan seperti benar-benar nyata. Karena berbeda dari serial tokusatsu kebanyakan. Butuh pemikiran yang matang dan dewasa untuk memahami alur cerita serial film ini. Dan hal ini yang ngebuat Kamen Rider yang satu ini selalu jadi idola di sepanjang masa. Gak usah ngomong lagi, mari langsung saja kita Henshin. Awal scene untuk episode ini dimulai dari Jin rekan kerja Sakurako yang memberikan koran berisi sebuah berita tentang banyaknya makhluk tak dikenal yang mulai bermunculan di Tokyo. Dan di koran tersebut terpampang sebuah gambar saat Kuga berhadapan dengan salah satu Grongi yang ia kalahkan di episode sebelumnya. Hal ini membuat Sakurako yang sepertinya mengkhawatirkan Godai. Di tempat lain, di kafe pore-pore milik Tamasaburo Kazari, paman dari Godai dan Minori, terlihat Ichijo yang sedang menunggu kedatangan Godai yang sedang berbelanja bahan keperluan di kafe tersebut, sambil mendengarkan cerita dari sang paman yang terkesan memaksa Ichijo untuk mendengarkan ceritanya saat ia berpetualang. Sepulangnya Godai, kemudian Ichijo memberitahukan akan mengantarnya ke tempat Tsubaki, teman semasa SMA-nya, yang kini berprofesi sebagai dokter ahli bedah untuk memeriksa tubuhnya. Sesampainya di sana, hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Godai memiliki karakteristik tubuh mirip seperti Grongi. Hal ini diketahui karena tim Tsubaki sendiri sedang melakukan otopsi terhadap makhluk nomor 1, alias si laba-laba. Tubuh Godai kini berbeda dari manusia biasa pada umumnya. Ia memiliki otot dan saraf yang kuat hingga di bagian kaki kanannya, yang membuat Godai terasa panas saat bertarung. Tsubaki mengasumsikan untuk saat ini tidak terlalu berbahaya. Namun jika saraf yang menyebar di sekitar perutnya sampai hingga ke otak, Godai bisa menjadi senjata hidup yang hanya untuk bertarung. Lalu scene beralih di mana para Grongi akan memulai gegerunya. Diawali dengan Grongi yang bernama Badzu dan terlihat munculnya karakter baru dan sepertinya tidak ikut dalam permainan gegeru ini. Kemudian Simba Mawar alias Baruba yang memiliki tugas layaknya juri, ia menempelkan sebuah benda seperti cakar ke sabuk si Badzu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui durasi dari target manusia yang harus dibunuh 81 orang dalam waktu 2 hari. Kembali ke Godai, terlihat Sakurako menghampirinya. Dengan kesal, ia memarahi Ichijo karena membiarkan Godai terlibat dalam masalah munculnya makhluk tak dikenal, yang padahal ia sudah berjanji padanya untuk tidak melibatkan Godai dan sudah diketahui sejatinya hanya Godai yang bisa melumpuhkan makhluk-makhluk tersebut. Hal demikian membuat Sakurako ngambek dan kemudian ia pun pulang. Padahal hanya teman biasa, tapi kenapa rasa khawatir membuatnya sampai sebegitunya? Mungkinkah Sakurako menaruh perasaan kepada Godai? Singkat cerita, Ichijo menghadap pimpinan markas besar kepolisian yang dimana ia ditanyakan perihal motor Trechese milik kepolisian kenapa bisa sampai dimiliki makhluk nomor 4. Lalu ia menjelaskan bahwa nomor 4 bukanlah musuh dan tidak ada cara lain selain nomor 4 itu sendiri satu-satunya yang bisa melumpuhkan makhluk-makhluk tersebut. Kepala kepolisian sudah menerima laporan dari Sugita, rekan seprofesi Ichijo, dan ia menyetujui bahwa keputusannya adalah benar. Namun jika belum memberikan laporan detail terkait nomor 4, maka pihak kepolisian akan tetap memperlakukannya sebagai makhluk tak dikenal, yaitu tembak di tempat jika keberadaannya diketahui. Kemudian di tempat lain ada seorang pria sedang berlari nampak ketakutan. Ia mencari tempat persembunyian, namun sia-sia saja ia berhasil ditemukan oleh seseorang dan sepertinya menjatuhkannya dari atas hingga membuat pria tersebut tewas mengenaskan. Rupanya ini ulah si Badzu. Grongi yang satu ini sepertinya memiliki kemampuan lompatan yang tinggi yang ia gunakan untuk membunuh dengan menjatuhkannya dari atas gedung. Scene diganti ke Sakurako di mana ia dikejutkan hasil dari pencarian lambang Kuga yang ternyata memiliki arti kesatria dan rupanya Jin ngebantu pekerjaannya selama ia pergi. Namun Sakurako nampak tidak peduli, lalu datanglah Godai dengan senyumannya dan berusaha menenangkan rasa khawatirnya. Sungguh luar biasa arti dan makna dari sebuah kekuatan senyuman. Setelahnya Godai mendapat kabar muncul makhluk tak dikenal di suatu tempat. Dengan segera ia langsung gas menuju ke sana. Godai yang sudah berubah ke wujud Kuganya beruntung datang tepat waktu. Ia menangkap seorang polisi yang hendak tewas usai dilempar si lompatan kematian Zubat Zuba.
Saat pertarungan, Kuga nampaknya tidak bisa menandingi loncatannya. Ia sampai-sampai dengan repotnya menaiki tangga demi menghajarnya. Alhasil, ujung-ujungnya ia kembali dijatuhkan. Namun saat ia memaksakan kembali untuk melompat, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi warna biru. Dan ini awal mula ia mendapatkan kekuatan Kuga biru, yang lompatannya kini sebanding dengan Batsuba, serta memiliki gerakan yang lincah, namun dari segi pukulan nampak lemah. Di sela-sela pertarungan kemudian datang Ichijo dan Tsukita untuk membantu nomor 4 menghadapi musuhnya. Ketika Kuga hendak dilempar lagi, tiba-tiba ada cerobong asap menuju ke arahnya. Dan entah kenapa, hal itu membuat Batsu mengakhiri pertarungannya, yang sepertinya Grongi ini memiliki kelemahan terhadap asap. Malamnya Ichijo menanyakan informasi tentang kesatria biru pada Sakurako. Bahwasanya ia melihat Godai berubah dari merah ke biru. Ia memberitahukan Godai saat ini dalam keadaan terluka parah dan berada di rumah sakit. Singkat cerita, Sakurako dengan segera menuju ke sana. Ketika ditemui, Godai nampak baik-baik saja. Seperti biasa, ia selalu menunjukkan senyumannya agar Sakurako tidak khawatir. Usai Godai pergi, datang Ichijo dan Tsubaki yang sepertinya mencarinya, dan Tsubaki bilang jika ia orang biasa, lukanya bisa membunuhnya dan butuh waktu 1 bulan untuk pulih kembali. 実は俺明日の朝店の仕込みが早いんだ。いいよ、元気なら。ほんとごめんね。 Di lain tempat terlihat para Grongi sedang berkumpul. Batsu yang baru datang dengan bangganya bilang ia sudah membunuh 40 orang dan ia meyakinkan Baruba bahwa akan selesai Gegerunya dalam 1 hari lagi. Papan bijiza, Zebisum, Oguzenza. Di markas kepolisian, Ichijo sedang mempresentasikan tentang korban bunuh diri diduga karena ulah makhluk tak dikenal. Dari beberapa lokasi kejadian, anehnya tidak ada kasus di bawah hembusan cerobong asap. Jadi bisa diprediksi di mana Grongi tersebut akan muncul dalam menjalankan aksinya, yaitu di tempat yang berlawanan dengan arah cerobong asap. そうです。出現地点はほぼこの範囲内に限定されました。みんな頼むぞ。 Singkat cerita, Godai yang sedang bersih-bersih, ia mendengar berita suara dari kepolisian bahwa muncul jejak makhluk nomor 6 di kawasan pabrik. Dengan segera ia langsung menuju ke sana. Secara bersamaan, Sakurako sedang berusaha menerjemahkan naskah kuno demi mencari informasi tentang kesatria biru, dan hasil dari terjemahan tersebut yaitu kesatria yang tenang bagai air dan mengalahkan lawan dengan benda panjang. Lalu ada sebuah berita dari radio tentang munculnya makhluk tak dikenal tidak jauh dari tempatnya, dan Sakurako dengan segera menuju tempat itu karena ia yakin Godai pasti ada di sana. Kemudian scene beralih di mana para polisi diajar habis-habisan oleh si Grongi, termasuk Ichijo yang ditimpa sebuah mobil. Hingga datanglah Godai yang perubahan kali ini otomatis berwarna biru, mungkin menyesuaikan kondisi karena kembali menghadapi lawan yang sama. Meski lincah dalam pergerakan, namun dari segi kekuatan nampak lemah. Di sisi lain terlihat Sakurako dengan buru-buru menaiki motornya, berharap segera menemui Godai untuk menyampaikan sesuatu. Dan Ichijo rupanya berhasil menghindar dari mobil yang menindihnya. Kembali ke Godai yang kewalahan di sesi pertarungannya, tiba-tiba datang Sakurako dan ia mengatakan sesuatu hasil dari terjemahan tadi. Nani? Rupanya ini kekuatan dari kesatria biru yang hanya dengan menyentuh benda panjang dapat mengubah benda tersebut menjadi senjata yang berupa sebuah tongkat. Dan ketika ujung dari tongkat tersebut mengenainya, sama seperti Mike Tiki, kesatria merah meninggalkan sebuah tanda yang pada akhirnya meledakkan tubuh si Grongi dan pertarungan pun selesai.